Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa duduk kembali di majelis ilmu dan kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang kedalaman kelembutan perasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap putra-putrinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai perang Badar dan dimenangkan kaum muslimin dengan kemenangan yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kemenangan Allah Subhanahu wa taala di Badar, wal fath dan Fathu Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menawan 70 tawanan orang-orang musyrik Arab. Di antara salah satu tawanan daripada tawanan-tawanan orang musyrik itu adalah Rabi ibn Abil As. Dan kita tahu bahawa Rabi ibn Abil As ini salah satu daripada menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menikah dengan Zainab bintu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat aturan, siapapun yang ingin lepas dari perbudakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silakan ditebus. Dan itu salah satu dari pendapat ataupun yang dikehendaki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara pendapatnya adalah memberikan tebusan kepada para tawanan, walaupun dalam hal ini Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berbeda dan menghendaki para tawanan itu dibunuh. Maka di antara orang-orang yang mengirim harta untuk menembus orang-orang yang tertawan itu adalah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Zainab tidak ikut karena dia memilih tinggal bersama suaminya, walaupun dia tetap berada di atas agama Islam dan suaminya masih kufur. Nah, ketika kemudian Zainab mengirim harta, salah satu daripada harta yang dikirim adalah al-qiladah, kalung. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kalung itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menangis. Dipandangnya kalung itu, kemudian dicium dan teringat dengan istrinya Khadijah. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menangis. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kalian kalung siapa ini?" Maka sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, "Hadhil qiladah ahdatha Khadijatun
li Zainab yauma zafafiha. Ini kalung hadiah daripada Khadijah kepada Zainab ketika di hari pernikahannya dengan Rabi ibn Abil As radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha alladhi laha, faqalu na'am ya Rasulullah, fa'alna. Maka Nabi SAW mengatakan, jika kalian mau, lepaskanlah Abil As, suami daripada Zainab, kembalikan kalung itu kepada Zainab, itu pun kalau kalian mau. Maka sahabat Nabi SAW mereka mengatakan, ya wahai Rasul, kami akan lakukan itu. Maka sahabat Nabi SAW pun akhirnya mengembalikan kalung itu dan melepaskan Abil As, zaujatu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kelembutan hati Rasul kepada Zainab dan bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Ketika tersebar berita bahwa Ali radhiyallahu an ingin berpoligami dengan salah satu putri Abu Jahal, membuat sedih Fatimah. Fatimah pun datang kepada Nabi SAW, kemudian mengadukan perkara berita yang sudah menyebar di masyarakat dan mengatakan, ya Rasulullah, sudahkah dengar kabar tentang manusia yaquluna anna Ali sayakhtubu ibnata Abi Jahl? Rasul, sudahkah kau dengar berita tentang ucapan manusia bahwa suamiku Ali bin Abi Thalib akan berpoligami, akan menikahi salah satu putri daripada Abu Jahal? Faghadiban Nabi SAW. Maka Rasul pun marah. Kemudian Nabi SAW merasa sedih melihat Fatimah yang ketika itu sangat sedih dengan akan menikahnya Ali radhiyallahu anhu dengan salah satu putri daripada Abu Jahal. Fa khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun akhirnya berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma alimtum anna Fatimah bid'atun minni?" Bukankah kalian tahu bahwa Fatimah itu adalah darah daging? Ma yuhzinuha, apapun yang membuat dia sedih, faqad yuhzinuni, maka itu pun yang membuat aku sedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, saya tidak mengharamkan yang haram, saya tidak mengharamkan yang halal, ataupun menghalalkan yang haram. Akan tetapi apapun yang menjadikan Fatimah sakit hati, maka itu pun sakit hati diri. Akhirnya kemudian Ali radhiyallahu anhu mendengar khutbah itu, dia pun menggagalkan pinangan dengan salah satu putri daripada putri-putri Abu Jahal, ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena menghormati Rasulullah. Sehingga Ali sejak itu tidak pernah menikah kecuali dengan Fatimah sampai wafatnya Fatimah. Lihat bagaimana kecintaan Rasul kepada putrinya Fatimah, kelembutan hatinya. Akan tapi ma'asyiral muslimin, alasan Nabi SAW bukan berarti kemudian menghalang-halangi poligaminya Ali, tidak. Tetapi Nabi SAW hanya tidak hendak mengumpulkan putri nabinya dan putri musuhnya dalam satu atap, itu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Zainab bintu Jahsh, Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika meninggal dunia, kita tahu bahwa Zainab sebab meninggal dunianya karena keguguran, pengaruh keguguran ketika
salah satu putra beliau yang masih dalam kandungan ketika pasca hijrahnya, karena ketika itu dia berangkat dari Mekah menuju Madinah. Rupanya di tengah jalan dihadang oleh pasukan Abu Sufyan. Kemudian salah satu pasukan Abu Sufyan itu menodongkan senjata, menodongkan tombaknya. Zainab pun ketakutan. Lah ketika itu Zainab sedang hamil. Karena ketakutan yang bersangatan, akhirnya kemudian keguguranlah Zainab. Lah pengaruh keguguran ini menjadikan ketika sampainya Zainab dari Mekah ke Madinah, itu pula yang menyebabkan sakitnya Zainab dan mengantarkan kepada kematian. Ketika Zainab meninggal dunia, suaminya Abul As radhiyallahu an sangat sedih, karena memang kalau kita melihat biografi Abul As dengan Zainab ini luar biasa, patut ditiru oleh siapapun yang hendak berkeluarga. Lah ketika itu Nabi SAW sangat sedih dengan meninggalnya Zainab. Bagaimanapun Zainab adalah putri Nabi SAW yang pertama dan yang sangat dicintai Khadijah. Maka Nabi SAW pun kemudian memerintahkan Ummu Atiyah radhiyallahu anha dan mengatakan, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan waj'alna fil khamisati kafura aw syai'an min kafura." Wahai Ummu Atiyah, apabila engkau membersihkan Zainab, memandikan Zainab, maka mandikanlah dengan 3 basuhan, 5 basuhan, dan jadikan yang kelimanya dibasuh dengan kapur barus. Fa idza ghassaltunnaha fa'alimnani, qalat fa'alamnahu fa'atana hiqwa huwa qala ash'irnaha. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, "Ya Ummu Atiyah, kalau engkau sudah membersihkannya, memandikannya, kasih tahu aku." Maka setelah kemudian memandikannya Ummu Atiyah, fa'alamnahu, kami pun memberitahu Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberikan salah satu kainnya, salah satu selimutnya yang biasa beliau berselimut di musim dingin. Kemudian selimut itu pun dijadikan salah satu kafan Zainab dan dikuburkan melekat dengan badan Zainab. Begitulah kecintaan Nabi SAW kepada Zainab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan ketika meninggalnya Ummu Kulthum, kita tahu bahwa Ummu Kulthum salah satu daripada istri Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Kulthum pun sebab meninggalnya adalah sakit. Ketika Ummu Kulthum meninggal dunia, hazinan Nabi SAW, Rasul sangat dalam perasaan sedih. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita ketika Nabi SAW mengantarkan jenazahnya Ummu Kulthum, maka Nabi SAW kemudian duduk di hadapan kuburan. Kata Anas bin Malik, "Fa inni ra'aitu dumu'an Nabi SAW yanzil." Aku melihat kedua air mata Nabi SAW sampai bercucuran, menangis kesedihannya karena meninggal orang yang dicintainya, Ummu Kulthum. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Hal fikum ahadun lam yuqariful lailata?" Siapa di antara kalian wahai sahabatku yang tidak melakukan hubungan suami istri di malam hari? Siapa di antara kalian yang tidak menggauli istrinya di malam itu, di malam hari? Maka Abu Talha pun berdiri mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasul. Maka Rasul SAW mengatakan, "Turunlah ke kuburannya, kuburkan putriku." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih sedih lagi adalah ketika Nabi SAW ditinggal meninggal Ibrahim, yang sebelumnya Nabi SAW sudah merasakan kedalaman kesedihan kepada putra-putranya yang meninggal di waktu bayi.
ketika Nabi SAW meninggal Qasim, anak laki-laki pertama, Rasul sedih. Sampai Khadijah kemudian berusaha untuk menggantikan posisi Qasim dengan mengatakan kepada Rasulullah, ambillah Ali bin Abi Thalib untuk menjadi anak angkat di rumah kita. Kemudian disusul dengan Thaib ataupun Abdullah. Fahazinan Nabi SAW, Rasul sedih lagi. Akhirnya kemudian Khadijah membeli seorang budak laki-laki kecil namanya Zaid ibn Harithah untuk melipur lara kesedihan Nabi SAW karena meninggalnya Abdullah. Ketika Ibrahim meninggal dunia, maka Nabi SAW mengalami kesedihan yang dalam, sampai-sampai akhirnya Rasul SAW mengambil Ibrahim, menciumnya, membawanya ke kuburan. Ketika itu Nabi SAW sampai menangis beberapa hari, sampai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bertanya akan tangisan Nabi SAW kepada Ibrahim, karena kita tahu bahwa Nabi SAW melarang orang untuk niyah meratapi orang meninggal. Tapi kenapa Nabi SAW kemudian menangis? Maka itu pun yang ditanyakan Abdurrahman bin Auf kepada Nabi SAW, wa ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat anda menangis wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa ma aqulu illa bima yardallah wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Abdurrahman, mata ini bisa mengeluarkan air mata dan meneteskan air mata. Hati ini bisa bersedih, dan aku tidak pernah mengatakan kecuali apa yang Allah ridhai. Dan sungguh perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada wahai Abdurrahman, dan ini adalah air mata rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitulah perasaan kelembutan hati Nabi SAW kepada anak-anaknya. Seorang bapa yang senantiasa merawat anak-anaknya, menyayangi anak-anaknya, dan sabar akan kematian anak-anaknya. Karena kita tahu bahwa putra-putri Nabi SAW itu meninggal disaksikan oleh Nabi SAW. Bapak mana yang tidak sedih ketika melihat anaknya meninggal di hadapannya? Kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggal Nabi SAW. Adapun Ruqayyah, ketika Nabi SAW hendak berangkat ke perang Badar, Ruqayyah sakit parah karena kelelahan perjalanan hijrah yang dilakukan Ruqayyah dengan Utsman suaminya dari Ethiopia menuju Madinah. Cukup lelah, itu perjalanan yang sangat jauh, sehingga kemudian perjalanan hijrah inilah menjadikan Ruqayyah suka sakit-sakitan, dan ujungnya sakit parah ketika Nabi SAW hendak berangkat Badar. Lah ketika itu Utsman ingin melibatkan diri dalam perang Badar, tapi Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, la ya Utsman, jangan wahai Utsman, rawatlah istrimu dan engkau akan mendapatkan ajrus syahid, pahala orang yang ikut berperang mencari syahadah di Badar, dan engkau akan mendapatkan bagian perang itu, maksudnya dari ghanimah yang kelak akan didapati dalam perang itu. Maka Utsman pun tidak jadi ikut perang Badar atas perintah Rasul karena kelembutan hati Nabi SAW kepada Ruqayyah. Tapi Allah takdirkan, ketika Nabi SAW selesai perang Badar, rupanya Ruqayyah meninggal dunia. Inilah yang menjadikan menangisnya Utsman ibn Affan. Bagaimanapun Utsman bin Affan ini sangat mencintai Ruqayyah, karena Nabi SAW sangat menghendaki Utsman itu memang menikah dengan Ruqayyah, karena cintanya Rasul kepada Utsman dan cintanya Rasul kepada Ruqayyah, dan dua insan ini saling mencintai. Sampai-sampai seorang penyair mengatakan, ahsanu zaujaini
ra'aha an-nasu Ruqayyah wa zawjuha Uthman. Para penyair di zaman itu sampai memuji-muji Ruqayyah dan Uthman dan mengatakan sebaik-baik suami istri yang dilihat manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka meninggalnya Ruqayyah menyisakan kesedihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah ditinggal mati oleh Qasim, Abdullah, kemudian Ruqayyah pun meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada putrinya Fatimah. Menjelang wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah. Dipanggilnya Fatimah. Kemudian dibisikkan di telinga Fatimah, bisikan pertama, Fatimah kemudian menangis. Kemudian dibisikkan dengan bisikan yang kedua, Fatimah kemudian tersenyum. Aisyah melihat peristiwa ini, bagaimana mungkin Fatimah bisa menggabungkan antara tangisan dan senyuman? Setelah Nabi SAW meninggal dunia, Aisyah bertanya akan pemandangan yang dilihatnya dari Fatimah itu. Maka Fatimah mengatakan, adapun tangisan yang aku menangis saat Nabi SAW membisikkan di telingaku, karena Nabi SAW yang telah mengatakan bahwa hari itu adalah hari kematian, dan aku orang yang pertama kali menyusul baginda SAW setelah kematian. Adapun aku tersenyum karena Rasul menghabar gembirakan ada malaikat yang tidak pernah turun ke bumi, kemudian turun ke bumi hanya menghabar gembirakan bahwa anti sayyidatun nisa'i fil jannah, bahwa engkau wahai Fatimah akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, bentuk bagaimana kelembutan, kedalaman kelembutan hati Nabi SAW terhadap putra-putri. Ya, kan Nabi SAW Nabiur Rahmah. Ketika Nabi SAW mencium Hasan dan Husain, datanglah seorang sahabat Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mencium Hasan dan Husain? Demi Allah, aku memiliki 10 anak, aku tidak pernah mencium mereka sedikit pun. Maka Nabi SAW mengatakan, irhamu, sayangi mereka. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menanamkan belas kasihan, maka dia tidak akan mendapatkan belas kasihan. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan sayang kepada kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.